Begitu pula juga Poland. Nah, yang masalah jadi Poland, with or without Lewandowski itu ngaruh banget. Mereka itu benar-benar digendong oleh Messi sama Di Maria. Kalau dua pemain ini fit dan bermain untuk negaranya, kayaknya kita bisa melihat Messi 8 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, di mana top performanya. Dan makanya untuk gua Argentina salah satu favorit untuk juara. Jadi juara. Justru yang seru, pemain yang tadi Anda sebut yang usianya sudah sangat senior, itu performanya masih bagus. Oh iya ya. Semua performanya masih Ronaldo, bagus. ya, Benzema, Messi, Modric. Itu doanya semoga tiap tahun ada Piala Dunia. Gempor dong kan. Ya, jumpa lagi dengan saya dan Coach. Wih, baju lu keren banget, Coach. Ya, ini gift dari KNVB. Tadi ketemu lo, jadi ya, tadi ada preskon pagi, buset, gue cuma tidur 3 jam. Kan nonton Arsenal sama City sama Liverpool. Tapi happy dong lo Arsenal menang. Happy di samping itu juga happy, dan gue juga senang ketemu ya rekan-rekan mantan negara itu. Ada Klok juga, jadi ngomong bahasa Belandanya. Ini dari dia nih. Ini dari KNVB, ada namanya tulisan. Bahkan. Wow. Coach Justin. Dan yang dapat gue doang. Valen nggak dapat, Klok nggak dapat. Nggak tahu juga kenapa. Jadi gue seneng aja. Sama mereka diakui jadi coach lo ya? Nggak, gue dibilang apa ya? Dia bilang gue itu brand ambasadornya fans timnas Belanda, sebutnya gitu. Jadi ya seneng aja. Pro bono. Ini kan dari hati. Belanda mah pelit. Oke, kita road to Qatar, dan sesuai jadwal kita akan membahas apa grup C. Grup C ini keren ya, karena ada Argentina, terus ada Meksiko, ada Polandia dengan Lewandowski-nya, dan ada Saudi Arabia. Ini termasuk grup yang cukup ramai ya, Coach ya? Iya, tapi gue sih bilang hampir pasti Argentina lolos. Bukan hampir, ya 99,99% Argentina lolos, bahkan jadi juara grup, kemungkinan besar. Saudi sih gue bilang, Saudi ini kan sering ikut ya. Ya, ikut terus. Iya, sering ikut lah. Ya. Tapi dan nggak pernah lolos juga. Oh iya, 16 besar lah. Jadi this time gue juga bilang Saudi nggak difavoritkan. Nggak difavoritkan. Kalau gitu kita nebak yang siapa yang akan menjadi runner apa ya, Coach ya? Iya, betul. Nah, dan kalau lebih seru gue bilang ya antara Meksiko dan Poland. Kedua tim gue udah sering nonton, tapi Meksiko ini memang nggak berubah lah dari 20-30 tahun lalu sampai sekarang. Mereka dulu kan favoritnya Hugo Sanchez ya. Tapi itu kan generasi anak-anak yang nonton kita itu kan nggak paham. Kan? Tapi berapa 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir praktis nggak ada bintang. Kalau lihat pemain yang sekarang yang beredar, Cuadrado, Jimenez. Strikernya Wolves, Lisandro Alvarez yang diincar Chelsea dari Ajax ya. Terus Lozano. Siapa? Irving Lozano. Jadi ya ini tim nggak jelek, tapi dibilang bagus nggak juga. Kembali lagi ke pelatihnya. Apakah pelatihnya bisa membuat tim ini jadi hebat? Kalau itu yang terjadi, mereka bisa membuat kejutan. Tapi di grupnya dengan Amerika, Kanada juga yang juara grup. Bahkan bukan Amerika juga. Jadi kalau dia bilang hebat, ya enggak. Layak lolos ya mungkin lolos karena grupnya nggak begitu berat. Tapi mereka selalu bisa bersaing. Mereka selalu bisa bersaing, dan bahkan seringkali masuk ke perempat final juga. Ya kan? Jadi untuk gue sih Meksiko tidak bisa diremehkan. Begitu pula juga Poland. Nah, yang masalah jadi Poland, with or without Lewandowski itu ngaruh banget. Itu benar-benar 50%. Kalau nggak salah tahun lalu pas Piala Eropa, gue kan masih jadi pandai di TV. Gue siaran atau gue nonton itu match Swedia lawan Poland. Itu benar-benar Swedia kalau nggak salah menang di detik-detik akhir, tapi 3 gol itu benar-benar digendong sama Lewandowski. Jadi peran Lewandowski ini sangat amat penting. Nah, untuk gue siapa yang lolos, Poland atau Meksiko, untuk gue sih masih 50-50.
Jadi tergantung performanya Lewandowski juga, tergantung teamworknya dari Meksiko. Cuman kalau kita bicara Argentina, I've seen they playing ya waktu di Eropa, itu gila. Argentina apalagi ini, gue tidak menyangka bahwa Argentina dengan Messi yang usianya 34, 36. Gue nggak menyangka bahwa mereka masih bisa sedahsyat ini. Padahal kalau kita lihat, dibilang banyak bintang, nggak juga, ya kan? Ya contoh Tagliafico aja, itu kapten kedua, tiga itu dibuang dari Ajax ke Prancis. Mereka itu benar-benar digendong oleh Messi sama Di Maria. Kalau dua pemain ini fit dan bermain untuk negaranya, kayaknya kita bisa melihat Messi 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, di mana top performanya. Dan dia tidak sebagai, dia turun ambil bola, dia distribusi, kerjasama dengan Di Maria, true pass, passing, assist, luar biasa semua. Dan dibilang yang lain jelek, nggak juga, sama sekali nggak ada. Lautaro Martinez, Icardi masih ada di situ. Terus ada Dybala dong sekarang. Ada Dybala juga. Dybala lagi bagus coach di Liga Italia. Iya, tapi itu Liga Italia, jadi gue nggak tahu apakah itu jadi parameter. Jadi Dybala nggak di luar dia main di mana, untuk gue Dybala salah satu pemain bagus. Jadi untuk gue sih, gue tidak melihat apakah mereka tidak menjadi juara grup. Karena gini, kalau kita sudah masuk ke sistem gugur, tekanan itu besar. Dan kita sering lihat negara besar tumbang lawan Perancis, your favorite, dengan begitu bertaburan pemain bintang, kalah lawan Swiss. Di detik akhir sampai extra time dan akhirnya mereka gagal. Itu Perancis loh. Karena main di sistem gugur. Nah, kalau kita bicara di grup, tekanan berkurang. Karena kalau match pertama gue kalah atau seri, masih ada 2 match yang gue dikejar. Jadi dengan tidak terlalu banyak tekanan, I think Argentina will excel menjadi juara grup. Nah, nanti setelah itu kita lihat seperti apa. Coach, kalau kita bicara Argentina itu kan memang tim ya, 2 kali juara dunia. Jangan lupa dulu ya, saya waktu kecil itu ngelihat 78 ya. Mereka juara dunia ngalahin tim lo tuh, Kempes, Belanda. Mario Kempes, Daniel Bertoni, Passarella, Leopold Luca ya. Terutama Kempes sama Passarella. Dan Passarella tuh punya, walaupun mereka beruntung karena di extra time si Rob Rosenbrink kalau nggak salah shooting kena tiang. Tapi that's okay. Kita bicara sebuah negara yang sudah puluhan tahun punya tradisi budaya sepak bola yang sangat kuat. Bahkan Argentina sama Brasil itu adalah eksportir pemain bola terbesar di dunia. Di Eropa sekarang ya? Di dunia. Termasuk di Indonesia. Jadi mereka ekspor banyak sekali pemain bola ke luar negeri. Di dunia, bukannya. Artinya mereka punya banyak sekali pemain bagus. Tapi kita juga tahu bahwa semua timnas itu mengalami regenerasi. Nah, sekarang memang regenerasinya tidak terlalu bagus. Contoh Italia, 2 tahun nggak ikut. Karena mereka udah lama nggak regenerasi, akhirnya baru sekarang. Belanda pun mengalami hal seperti itu. Tapi Argentina stay loh ya. Stay, tahun 2014, hampir semua ikut Piala Dunia ya. 2014 kan mereka masuk final. Tapi habis itu pemain-pemain seniornya kan tumbang semua. Sekarang 5 kali loh mereka masuk final. Ya, betul. Sekarang masuk pemain-pemain baru. Artinya mereka harus, dan gue tidak lihat banyak bintang di tim baru ini. Dybala, I agree, pemain bagus. Lautaro Martinez, bagus. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, oke. Cuman pemain-pemain ini, apakah mereka bisa konsisten? Di liganya pun tidak. Maka dari itu, dengan pemain-pemain yang lumayan bagus, didukung oleh Messi dan Di Maria, mereka bisa excel. Mereka bisa excel, bisa menjadi bisa menunjukkan bahwa mereka bisa bermain lebih bagus, beban tidak terlalu banyak, dan ada pendukungnya, ada suppliernya. Makanya untuk gua Argentina salah satu favorit untuk juara. Jadi juara. Pelatihnya sekolah nih. Ya, pelatihnya sudah cocok, sudah tahu, pelatihnya sudah tahu dengan budayanya, dengan cara bermain pemainnya. Jadi there is mutual respect.
Itu sangat penting. Karena kalau pelatih sudah tidak direspek sama pemainnya, dan itu berapa kali terjadi, bahkan di Belanda pun juga. Kalau pelatihnya nggak ada, gue masih ingat waktu Belanda juara Eropa 88 tahun 90, semua pemain termasuk Ruud Gullit dan Frank Rijkaard, Van Basten ingin Johan Cruyff jadi, tapi Johan Cruyff ribut dengan KNVB, yang digeser Leo Beenhakker. Leo Beenhakker tidak begitu direspek, akhirnya tidak ada chemistry-nya. Chemistry nggak dapat, dan Belanda out di perempat final sebagai juara Eropa. Padahal koleksi pemainnya gila. Itu gila, waktu itu gila, generasi gila. Nah sekarang seperti ini, Scaloni ini bisa mengkontrol pemain yang ego tinggi sama pemain yang biasa-biasa aja, dan bermainnya bagus. Untuk gue menang kalah is part of the game ya. Tapi gue selalu melihat gaya bermain, dan jujur gue kaget. Gue tidak menyangka bahwa Argentina, tim Amerika Latin biasanya mengandalkan banyak skill. Jogo bonito, kayak Brasil. Kenapa Brasil akhirnya selalu stuck? Karena terlalu bermain indah. Terlalu bermain indah, dan kualitas pemain sekarang tidak sebagus 10 tahun yang lalu, tidak sebagus 15 tahun yang lalu. Brasil. Ya, Brasil. Kalau dulu zamannya Ronaldinho lah. Sekarang ranking 1 loh, Coach. Ya, Belgia juga pernah ranking 1, apa artinya? Nothing juga kan. Tapi Brasil ini as a team tidak terlalu ngandelin Jogo Bonito lah. Cuma mereka punya beberapa pemain, ya Anthony yang ke MU, ntar kalian fans MU bisa melihat betapa dahsyatnya Anthony. Neymar. Terutama Neymar. Gapsus yang lagi on fire di Arsenal. Jadi masih banyak pemain-pemain, Fred nggak gue sebut ya. Casemiro dong. Casemiro masih bermain, itu sangat penting. Jadi Brasil pun salah satu. Gue pernah bilang kalau nggak salah di sini juga bahwa karena terlalu banyak timnas yang kehilangan pemain berkualitas, sehingga untuk jadi juara itu ada mungkin 4-6 kandidat. Bukan 1-2. Nah, Brasil termasuk. Brasil, Argentina kandidat untuk bisa masuk ke final. Karena mereka punya individu, tapi mereka juga bisa bermain dengan sistem. Tidak terlalu Jogo Bonito kayak 15-20 tahun. Tapi ini tergantung juga nanti di babak perempat final, ketemu siapanya. Drawingnya seperti apa. Cuman kembali justru untuk gue sebagai pengamat sepak bola, gue lebih tertarik untuk melihat Meksiko sama Poland. Meksiko tetap gaya latihnya, rasa latihnya masih kerasa, sementara Poland Eropa Timur lebih kayak robot, lebih direct. Nggak perlu harus indah, fisiknya harus kuat dan lain-lain. Ini dua style yang berbeda, yang untuk kita sangat menarik untuk dilihat. Style yang mana yang akan menang. Meksiko ini kan pernah jadi tuan rumah ya, Coach ya? Ya, tahun 82 kalau nggak salah. Iya. Dan menarik juga, kan ada pemain dulu kan, ada si Chicharito ya. Kemudian juga ada kiper gila itu yang Chicharito masih main kan kalau nggak salah. Nggak tahu tapi di mana. Tapi kayaknya udah nggak tahu masuk timnas atau enggak ya. Setahu gue masih masuk. Dia itu kaptennya LA Galaxy. Bukan Galaxy. LA doang. LA doang nih. Jadi dia itu setahu gue masih main di timnas. Oke. Tapi mungkin tidak lagi sebagus dulu ya. Iya, jelas. Cuman ya kembali lagi, mereka mungkin tidak punya tidak punya pemain bintang, tapi they play as a team. Nah, Gerardo Martino ini kan gagal di Barca, tapi di negaranya sendiri dia cukup sukses. Di Amerika Latin dia itu cukup sukses. Jadi nampaknya dia lebih bisa mengandalkan pemain dari budaya yang sama Amerika Latin dibanding di Tapi lucu juga ya, Eropa. Timnya harus melawan Argentina. Ya, betul. Timnya harus melawan Argentina ya. In this case he doesn't care. Dia adalah pelatih Meksiko, dia profesional. Dan untuk gue sih harusnya sih Meksiko bisa membuat kejutan. Polandia tadi kita udah bahas. Kalau Arab Saudi saya pikir anak bawang lah ya. Ya, Asia itu kan kalau gue ya bilang Asia itu yang bagus di mata gue itu Korea, Jepang, sama mungkin Iran. Iran masih bisa memberi perlawanan lah. Tapi kita lihat juga, orang semua bilang Sintayong ngalahin Jerman dan lain-lain, Son cetak gol bla bla, nggak lolos juga. Iya kan, nggak lolos. Lu mau menang 1000-0 lawan siapapun, kalau nggak lolos buat apa? Dan Asia untuk gue masih kurang lah
untuk lolos. Oke, jadi hampir pasti Argentina akan melaju ke babak selanjutnya lah minimal, Coach ya. Ya. Dan runner up-nya bisa Polandia atau Meksiko. bisa Meksiko. Ya. Ya, hanya prestasi mereka di lapangan, terutama pertemuan antara kedua tim ini ya. Ya. Kalau kita ramal mungkin lawan Argentina mereka berat, tapi lawan Saudi mereka bisa ambil. Ya, kalau seandainya ya mereka bisa nahan aja. Kalau seandainya nahan Argentina itu sebuah plus point. Di mana akan memaksa. Contoh Poland dan Argentina. Kalau Poland bisa curi poin dengan bermain bertahan, dengan parkir base, ngincer counter attack bisa dapat 1 poin. Artinya Argentina ini harus menang lawan Meksiko sama Saudi. Saudi kemungkinan besar kalah dengan 3-3-nya. Tapi tekanan akan lebih besar kalau di match pertama seandainya Argentina. Gue nggak tahu match pertama siapa dulu yang main. Argentina, Arab Saudi. Argentina ya itu selesai. Nah kalau gitu match pertama ini penting untuk Poland maupun Meksiko. Polandia di mana mereka tidak boleh kehilangan poin karena mereka masih ketemu. Akan menentukan ya. Akan menentukan. Jadi drawing ini penting juga untuk faktor psikologis. Oke, para penonton kami ya. Jadi ini ada giveaway dari Next Parabola sponsor kita ya, Coach ya. Ya, Ini keren nih apa giveaway. Silakan, Coach. Kita ada giveaway dari Next Parabola berupa 1 voucher senilai 799.000. Dengan voucher ini tentunya kalian bisa nonton World Cup Qatar 2022. Dan channel-channel lainnya seperti BBC, Discovery, MTV, dan masih banyak yang lain. Caranya gampang banget. Kalian tinggal jawab pertanyaan ini. Negara apa yang difavoritkan Coach Justin? Dan yang saya favoritkan di World Cup 2022. Sebenarnya saya udah bocor-bocorin tuh ya. Kirim jawaban kalian via DM IG R66 Media beserta data diri kalian. Namun pastikan dulu kalian sudah follow akun IG dan Twitter Next Parabola _TV dan R66 Media. Pemenangnya akan diumumkan di next episode Qatar Qatar 66 ya. Qatar lah, Road to Qatar ya. Silakan. Wah, ini giveaway-nya keren juga nih, Coach. Ya, karena daripada lu nonton channel ilegal yang nggak jelas gambarnya dan lain-lain, gue itu paling anti. Gue punya grup Telegram ya, isinya 8.000 orang. Kadang mereka posting link-link ilegal itu. Itu langsung gue ban, langsung gue blok. Karena gue bilang di sini nggak ada yang ilegal. Kita harus belajar untuk menghargai yang official. Tapi Next Parabola nanti akan pilihan yang terbaik, saya pikir ya. Absolutely, karena mereka official. Ini yang penting kita menghargai yang official, karena mereka juga keluar duit banyak untuk membeli rights. Kita semua tahu ya. Dan harus kita hargai. Harus kita hargai. Oke, Coach, kita akan bahas lagi. Kemungkinan Piala Dunia Qatar ini akan menjadi Piala Dunia perpisahan bagi banyak bintang. Mungkin terakhir untuk Messi sudah 35 tahun. Terakhir untuk Ronaldo 36, dia akan jadi 40 kalau dia. Kayak apa gitu ya. Dan terakhir juga mungkin untuk Lewi, terakhir juga untuk Benzema mungkin, Coach. Benzema ya, I think so. Dan Modric. Modric 37, 38 dia. Dia umur 42 tahun masih main. Jadi ini sesuatu yang mungkin harus kita selalu kenang juga ya nanti. Jadi artinya kita akan kehilangan banyak bintang untuk Piala Dunia selanjutnya. Bahkan Lewandowski kan udah 34 ya. Jadi 38 ya mungkin kalau dia nggak pernah cedera mungkin masih bisa. Tapi justru yang seru pemain yang tadi Anda sebut yang usianya sudah sangat senior, itu performanya masih bagus. Semua performanya masih Ronaldo bagus. Benzema, Messi, Modric itu ngegendong Madrid. 50% itu Modric sama Benzema. Terus Lewandowski sekarang juga udah cetak. Sekarang kan lagi bagus-bagusnya nih. Lagi bagus-bagusnya. Setuju. Itu yang harus kita nikmati. Mumpung mereka masih tampil di event terbesar di dunia, kita harus nikmati para pemain senior ini bagaimana performa mereka di negara masing-masing. Karena kalau kita bisa, gue kasih contoh your team lah, Prancis bukan ada Benzema. Banyak banget kan striker. Ada Griezmann, ada si Mbappe, terus Giroud masih main. Di tengah ada Pogba Ada Pogba, Kante.
Kiper top ya. Sangat banyak pemain. Ya kita lihat performanya seperti apa. Lebih bagus di klub atau enggak. Kan ada pemain yang contoh Davor Šuker dulu, Kroasia. Kroasia. Itu di timnas kan kalau nggak salah sempat rank 4 di dunia ya, atau 3 atau 4. Tapi di klub biasa. Di klub biasa aja. Jadi banyak sekali. Contoh kedua, Clarence Seedorf. Clarence Seedorf itu menang 4 kali Champions League dengan 4 tim yang berbeda. Di timnas Belanda jelek. Hancur. Nah, inilah kita nggak pernah tahu performa mereka, bukan berarti mereka bermain bagus di klub, bagus di timnas. Ini yang kita pantau, kita nikmati dengan next parabola ini, sehingga kita bisa melihat performa yang bagus dengan gambar yang jernih. Itu penting. Ya dong, nonton bola kan harus dinikmati. Oh iya dong. Kalau nonton burem-burem malas banget. Apalagi Piala Dunia Qatar ini jamnya nggak terlalu ajaib seperti waktu main di Amerika Latin. Kita mainnya dini hari ya nontonnya, ampun deh. Jamnya itu kalau nggak salah mulainya jam 5, jam 8, jam 11 sama jam 2. Waktu Indonesia Barat. Karena di group stage itu ada 4 pertandingan. Ya. Waktu yang sangat ideal untuk itu waktu Indonesia. Gue itu bangun siang sore. Emang lu tidur jam berapa sih? Langsung gue tidur subuh. Yang jelas coach ini menjelang Piala Dunia panen. Dia udah dapat endorsement banyak banget. Bukan gue doang, Haye juga kok. Bukan gue doang. Semua pandit begitu kali. Gue panennya bukan dari sini aja, jangan salah lo. Coach itu doanya semoga tiap tahun ada Piala Dunia. Gempor dong kalau gitu. Gempor. Yang penting kwitansi masuk terus. Oke, demikianlah episode kali ini. Nantikan terus, kita akan tampil, kita akan bahas seluruh grup yang ada. Dan kita dengarkan prediksi dari coach ya tentang tim. Jangan suruh dia nebak skor, pasti kalah ya. Atau nebak menang kalah. Kalau dia prediksi permainan, oke lah. Belanda banget dia. Dan gue Perancis banget. Orang pikir gue akan memfavoritkan Inggris. No, gue nggak percaya dengan pelatihnya. Pelatih Perancis, Deschamps ya. Jauh lebih terbukti ya daripada Gareth Southgate. 11-12 lah. Gitu loh. Daripada pelatih Belanda, pendendam itu Louis van Gaal. Iya, orang tua pendendam, udahlah, jangan terdendam. Kenapa kita jadi ngomongin orang? Kita jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.